Kita ini bersaudara. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Presiden Joko Widodo mengingatkan pihak-pihak yang bertanding dalam pemilihan umum tahun depan untuk tidak menyombongkan diri ketika menang. Begitu pula tidak marah ketika harus menerima kekalahan. Hal ini disampaikan Jokowi dalam acara puncak peringatan hari ulang tahun ke-59 Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar Selipi, Jakarta, Senin 6 November 2023. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini kemudian mengingatkan agar semua pihak rukun kembali setelah maju berkompetisi dalam pemilu 2024, sebab menurutnya pemilu adalah pertandingan antar keluarga sendiri dan antar sesama anak bangsa. Kompas.com 6 November 2023. Jemaat terkasih, pesan Presiden Jokowi sangat penting bagi semua pihak. Menang jangan jumawa, kalah jangan murka, agar kita semua benar-benar menyadari bahwa kita semua ini bersaudara, sebangsa dan setanah air. Pemilu jangan sampai menjadikan kita terpecah belah. Pemilu harus dihadapi dan diikuti sebagai kompetisi biasa saja sesama anak bangsa. Semua peserta pemilu mempunyai tujuan mulia sehingga harus dilakukan dengan cara-cara mulia pula. Kompetisi atau pertandingan jangan dijadikan permusuhan yang kemudian berlangsung berlarut-larut. Selesai pertandingan, seharusnya kembali berangkulan, tetap hidup bersama dalam kerukunan. Jemaat terkasih, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita agar kita mengasihi sebagai saudara dan saling memberi hormat. Ini memang nasihat untuk saudara seiman yang telah diikat di dalam kasih Kristus. Karena bersaudara di dalam Kristus, kita harus saling mengasihi dan menghormati. Pengajaran ini harus kita perluas. Konsep saudara jangan hanya kita mengerti sebagai saudara kandung dan saudara seiman. Sesama warga negara, sesama anak bangsa, bahkan sesama manusia di dunia ini adalah bersaudara. Dengan demikian, mengasihi dan menghormati itu harus kita tujukan kepada semua manusia tanpa terkecuali. Meskipun di dalam hidup bersama itu ada pertandingan atau persaingan, kita harus menyadari bahwa kita semua adalah bersaudara. Atas kesadaran itulah kita tidak akan bermusuhan dengan saudara kita. Kita harus mengasihi dan menghormati saudara kita. Jemaat terkasih, pemilu semakin dekat, suasana kehidupan sudah semakin hangat. Sudah mulai muncul ujaran-ujaran kebencian, kabar bohong dan fitnah. Kita mulai melihat dan merasakan adanya permusuhan. Jika ini tidak segera disadari, maka akan merusak kehidupan. Relasi persaudaraan kita akan terganggu karena salah menanggapi kompetisi pemilu. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai rakyat biasa dalam menghadapi kenyataan ini? Pertama, kita harus terus-menerus menyuarakan dan mempraktikkan kasih dan hormat kepada siapapun. Meskipun kita mempunyai pilihan yang berbeda-beda, harus saling mengasihi dan saling menghormati, itu harus kita kedepankan. Yang kedua, mari kita berhati-hati menerima dan menanggapi berbagai informasi. Kita harus benar-benar meneliti informasi dengan cermat dan bijak. Jangan mudah percaya dengan informasi. Perlu dicek kebenarannya melalui sumber lain. Jangan mudah membagi informasi kepada orang lain. Harus dipertimbangkan apakah informasi itu benar dan baik untuk dibagikan. Yang ketiga, mari kita kedepankan nilai-nilai kehidupan yang harus kita jalani bersama. Mari kita suarakan dan kita lakukan kejujuran, kebenaran, keadilan, dan segala nilai baik lainnya. Nilai-nilai itulah yang menjadi pegangan keberadaban hidup kita. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih,
yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar kami menyadari bahwa semua manusia bersaudara, semua anak bangsa bersaudara, sehingga kami bisa saling mengasihi dan menghormati dengan siapapun. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami sedang sakit, Tuhan berkenan menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita dan beban berat kehidupan. Tuhan berkenan hadir dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat, kiranya Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.